Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, saya lanjutkan materi kemarin, yaitu tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Hari ini Pak Agus akan meneruskan materi terkait dengan keseimbangan benda, ya. Jadi kalau dikatakan dalam keseimbangan benda itu ada dua macam, keseimbangan benda statik dan keseimbangan benda dinamik. Apa bedanya Pak Agus? Ini kalau kita bedakan, statik artinya adalah diam. Jadi keseimbangan benda statik, bendanya itu dalam kondisi diam, tidak bergerak. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan benda secara dinamik. Artinya dia bergerak tapi secara konstan, tidak ada perubahan gerakan. Itu namanya di dalam keseimbangan benda pada benda tegar, ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah keseimbangan partikel. Jadi di dalam benda tegar itu ada yang partikel adalah sesuatu bagian dari benda tegar itu yang paling kecil, namanya partikel. Di dalam keseimbangan partikel kalau kita istilahkan, misalkan ada sebuah benda, ya, secara sistem saya buatkan seperti ini sistemnya. Jadi di dalam sistem ini karena bendanya diam, berlaku persamaan sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0. Artinya apa? Di dalam penjabarannya ini boleh kamu buat sebuah grafik di situ. Misalkan di sini ada T2, kemudian ini ada T3, kemudian yang ke bawah ini ada W. Oke. Nah, ini nanti boleh kamu uraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Ingat materi kelas 10, Pak Agus pernah mengajarkan bagaimana menghitung resultan vektor dengan cara analisis vektoring. Jadi ini kamu nanti kembangkan bagaimana cara menghitung secara analisis vektor. Yang penting dalam keseimbangan partikel ini syarat ini terpenuhi. Ya, itu ya. Yang penting syarat ini terpenuhi. Oke? Paham ya? Nanti ini dicoba di rumah, soal-soalnya, contoh-contoh soalnya coba dipahami dulu, kemudian dikerjakan latihan-latihan soalnya. Oke, berikutnya yaitu keseimbangan benda tegar. Jadi keseimbangan benda tegar, misalkan pada sebuah batang yang panjang dengan batang panjang yang homogen, di situ nanti apabila kita letakkan dalam suatu sumbu, di sini sumbu putar. Nah, seperti kalau di anak TK itu adalah permainan jungkat-jungkit gitu ya. Pada permainan jungkat-jungkit ini adalah contoh dari keseimbangan benda tegar. Kalau kita perhatikan di sini ada dua orang di sini. Yang pertama dia punya berat WA, yang kedua dia punya berat WB. Nah, letaknya jarak dari sumbunya ini adalah RB dan RA. Jadi dari gambar jelas ya. Nah, ini nanti berlaku apa Pak Agus ya? Yang penting kayak kita pahami gambarnya di sini, nanti kita akan paham juga apa syarat-syarat yang berlaku di sistem ini. Yang pertama syaratnya adalah sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada sistem ini adalah 0. Artinya pada sigma Fx-nya sama dengan 0, pada sigma Fy sama dengan 0. Itu artinya ini pada sigma Fy sama dengan 0, misalkan berarti WA ditambah WB sama dengan N0. N0 adalah gaya normal pada titik putar ini, titik sumbunya. Nah, kemudian apalagi yang berlaku di sini? Yang berlaku di sini syarat yang kedua adalah sigma torsi sama dengan 0. Artinya apa? Di dalam sigma torsi sama dengan 0 ini nanti berlaku RA kali WA min RB kali WB sama dengan 0. Masih ingat ya materi yang pertama kemarin tentang momen gaya, ya, momen gayanya ini. Kemudian resultan gaya R, ya, resultan gaya R. Apabila ada batang, ya, batang begini homogen begitu. Kemudian pada batang ini ada beberapa gaya yang bekerja di situ. Ini saya gambarkan, ini ada F1, ini ada F2 yang arahnya ke bawah, kemudian ada F4 dan F3 yang arahnya ke atas.
Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung resultannya? Nah, kita punya persamaan ini. Nah, ini sigma Rj pada sumbu Y ya sama dengan sigma Fx. Kenapa Pak Kus mengatakan sigma Rj sama dengan sigma Rj sama dengan sigma F? Artinya di sini hanya pada sumbu Y atau arah vertikal. Nah, kemudian titik tangkapnya. Artinya kalau kita membuat titik tangkap berarti sumbunya ini. Ya. Coba perhatikan di situ sigma torsi Rj itu sama dengan sigma torsi F. Paham ya? Artinya nanti di dalam XR kali RY titik tangkapnya kita akan mencari titik tangkap supaya seimbang ya. XR kita umpamakan kali RY sama dengan sigma FY1 kali XI. Artinya di sini ada variabel. Nah, kalau kita menemukan variabel artinya dia adalah banyak begitu ya. Jadi bisa Y1, bisa Y2, bisa Y3 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan memahami bagaimana kita mencari titik tangkap tergantung jumlah gaya yang ada di sini nantinya. Nah, nanti biar kamu lebih jelas dibuka bukunya, dicek, dan nanti lihat contoh-contoh soalnya dan coba dikerjakan latihan soal di situ. Oke, saya lanjutkan untuk titik berat. Sebuah benda ya pasti akan memiliki titik berat. Artinya titik berat adalah titik tangkap seimbangnya di mana. Misalkan spidol ini. Spidol ini titik beratnya di mana? Kita cari aja di situ. Pada saat ini seimbang kondisinya ya. Pada saat seimbang berarti itu adalah titik beratnya. Nah, ini kebetulan susah karena permukaannya ya. Nah, ini saya coba dulu. Nah, di sini nanti akan muncul titik seimbangnya. Oke. Nah, silakan dicoba di rumah ya. Kemudian satu, benda homogen berbentuk garis. Jadi di dalam titik berat itu nanti kalian akan melihat beberapa jenis benda. Yang pertama bentuknya garis, misalkan kawat panjang. Misalnya kita tidak memperhitungkan luas atau volumenya. Itu berarti berbentuk garis. Rumus umum yang saya berikan ini sifatnya adalah umum. Kamu nanti tinggal masukkan di situ, ketemu jawabannya ya. Ya, kemudian yang pertama ini saya buatkan 3 macam titik berat, yaitu yang pertama benda homogen berbentuk garis, rumusnya ini. Kemudian benda homogen berbentuk luasan, ya rumusnya ini. Kemudian benda homogen berbentuk dimensi 3 atau ruang, jadi rumusnya ini. Oke, saya kira ini tidak ada masalah. Nanti kalau mencari masing-masing I-nya itu nanti akan berbeda. Ya, dicoba di rumah. Nanti ini tentang XO dan YO ini adalah merupakan titik koordinat dari titik berat itu. Oke, uraian yang singkat ini saya yakin nanti kalian bisa memahami lebih dalam lagi pada saat kalian nanti membaca buku literasi. Oke, salam sukses selalu buat kalian. Semoga hari-hari kalian bermanfaat. Belajar yang rajin di era pandemi ini, sebentar lagi UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.